Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi di kuliah Fisika Kalor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi. Pada pertemuan ini akan kita diskusikan mengenai bentuk-bentuk energi, transfer energi oleh kalor dan kerja, kemudian efisiensi konversi energi. Nah, referensi kita adalah buku Thermodynamics in Engineering Approach dari Linus Stengel and Michael Bulls. Bentuk-bentuk energi. Jadi ada banyak bentuk energi, yaitu energi panas atau kalor atau thermal, kemudian energi mekanis atau mechanical energy, energi kinetik atau kinetic energi, energi potensial, energi listrik, energi magnet, energi kimia, dan energi nuklir. Energi kinetik atau diberi notasi Ke adalah energi hasil dari gerakannya relatif terhadap frekuensi. Energi kinetik dinyatakan dengan persamaan Ke sama dengan setengah mv kuadrat, dengan V-nya adalah kecepatan. Energi kinetik persatuan massa adalah Ke sama dengan setengah V kuadrat. Ke ditulis dengan huruf kecil, ini menunjukkan persatuan massa. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dihasilkan dari suatu ketinggian benda pada daerah yang mempunyai medan gravitasi. Energi potensial dinyatakan dengan PE, ya, potensial energi, sama dengan mdz. G-nya adalah kecepatan gravitasi, Z-nya adalah tinggi atau elevasi terhadap sembarang level yang dipilih sebagai acuan atau referensi. Energi potensial persatuan massa dinyatakan dengan PE sama dengan GZ. P-nya ditulis dengan huruf kecil. Energi mekanis adalah bentuk energi yang dapat dikonversi menjadi kerja mekanis seluruhnya secara langsung oleh peralatan mekanis yang ideal, ya, seperti contohnya misalnya turbin ideal. Contoh dari energi mekanis adalah energi kinetik dan energi potensial. Nah, akan tetapi energi thermal itu tidak termasuk energi mekanis karena tidak dapat dikonversi menjadi kerja keseluruhannya secara langsung. Transfer energi oleh kalor. Kalor atau panas atau heat adalah bentuk energi yang ditransfer antara dua sistem atau sistem dengan sekeliling akibat dari adanya perbedaan temperatur. Kita dapat lihat gambar ini, ada 3 kaleng minuman yang ditaruh di ruangan dengan temperatur 25 derajat Celcius. Kaleng A temperaturnya sama dengan temperatur ruangan. Nah, ternyata tidak ada perpindahan kalor yang terjadi. Kaleng B temperaturnya 15 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari temperatur ruangan. Jadi mungkin karena baru dikeluarkan dari kulkas atau pendingin. Nah, di sini terjadi perpindahan kalor dari udara ruangan, ya, ke kaleng minuman dengan laju perpindahan 8 Joule per sekon. Ini angka sebagai contoh saja. Kaleng C temperaturnya 5 derajat Celcius, jauh lebih rendah dari temperatur ruangan. Ya, mungkin karena dia baru saja dikeluarkan dari freezer. Nah, di sini terjadi perpindahan kalor yang cukup besar dari udara ruangan ke kaleng minuman dengan laju 16 Joule per sekon. Ini juga angka sebagai contoh saja. Jadi, jika antara sistem dan surrounding ada perbedaan temperatur dan tidak diisolasi, maka terjadi perpindahan kalor. Besarnya laju perpindahan kalor tergantung pada besarnya perbedaan temperatur. Nah, berikutnya transfer energi oleh kerja atau work. Kerja adalah transfer energi yang berkaitan dengan gaya yang bekerja sepanjang jarak
tertentu. Contoh dari kerja adalah gerakan piston, kemudian juga poros yang berputar. Kerja yang dilakukan antara kondisi 1 dan kondisi 2 dinyatakan dengan W12 atau seringkali hanya ditulis W saja. Kerja persatuan massa dari suatu sistem dinyatakan dengan W kecil, ya. W kecil sama dengan W besar dibagi M. Kerja persatuan waktu disebut daya atau power dengan satuan kilojoule per sekon atau kilowatt. Nah, berikutnya efisiensi dari konversi energi. Efisiensi atau performasi dari suatu proses konversi energi itu adalah perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang dibutuhkan. Dengan kata lain, efisiensi adalah keluaran atau output yang didapatkan dibagi dengan masukan yang dibutuhkan. Nah, berikutnya kita lihat beberapa contoh efisiensi, misalnya pada pompa, turbin, motor, dan generator. Untuk pompa, efisiensinya adalah kenaikan energi mekanis dari fluida dibagi dengan energi mekanis input atau yang diberikan. Nah, untuk turbin, efisiensinya adalah energi mekanis output dibagi dengan penurunan energi mekanis dari fluida. Untuk motor, efisiensinya adalah daya mekanis output dibagi dengan daya listrik input atau yang diberikan. Nah, sedangkan untuk generator, efisiensinya adalah daya listrik yang dihasilkan dibagi dengan energi mekanis yang diberikan. Nah, kalau konversi energinya berantai, bagaimana? Efisiensi dari proses konversi energi yang berantai adalah perkalian dari efisiensi masing-masing. Misalnya ini efisiensi pompa dan motor. Maka efisiensi totalnya kalau motor dan pompa itu ditotal, maka efisiensinya adalah perkalian antara efisiensi pompa dikalikan dengan efisiensi motor. Efisiensi turbin dan generator, efisiensi totalnya adalah perkalian antara efisiensi turbin dikalikan dengan efisiensi generator. Sebagai contoh dapat kita lihat pada gambar ini, ya. Demikian pembahasan pada pertemuan ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk energi, transfer energi oleh kalor dan kerja, dan efisiensi konversi energi. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah mengikuti dengan tekun dan lutut. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.